Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para muridina muridat, para anda semua yang dalam keadaan memiliki cita-cita, memiliki keinginan-keinginan yang luhur semuanya, semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua tercapai dengan mudah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali tentang kurikulum utama daripada pondok pesantren adalah akhlakul karimah. Itu sering disampaikan oleh guru besar kita, yaitu Abah Kiai Haji Rafiuddin. Jadi kurikulum pertama utama ialah akhlakul karimah. Kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammimak makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Sering kami sampaikan. Akhlak itu ialah standarnya. Standarisasi akhlak ialah kata Sayyidina Ali apa? Muwafaqatun nas ma'adal ma'asi. Itu standar ya. Jadi dalam hadis disebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin. Lagi saya ulangin. Ayo lanjutin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu hadis Rasulullah, itu sahih ya. Kata Rasulullah, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia. Ini manusia ya. Berarti manusia semuanya, tidak memandang agama. Islam apalagi Islam ya. Orang kafir sekalipun yang penting kafirnya itu damai dengan kita. Tidak seperti Israel ya. Beda itu. Kalau itu kafir harbi, boleh kita lawan. Kalau itu kita bunuh, itu halal itu darahnya itu ya. Ini kafir dhimmi misalnya. Itu termasuk manusia ya kan ya. Khaliqin nas, bergaulah engkau dengan manusia. Termasuk sekalipun orang kafir, tapi kafir yang damai dengan kita. Kafir dhimmi diantaranya. Itu tegak kita bahkan banyak tuh. Orang yang beragama lain itu ya, itu namanya orang kafir, tapi dia baik dengan kita ya. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah engkau dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Lalu Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, ya wahai Sayyidina Ali, apa yang dimaksud dengan khuluqun hasanin dalam hadis Nabi itu? Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka Sayyidina Ali menjawab, huwa muwafaqatun nas ma'adal ma'asi. Apa artinya? Standarnya ialah bergaul dengan manusia atau menyesuaikan diri dengan manusia selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi itu standar ya. Yang sering saya sampaikan, mengikuti peraturan yang dibikin manusia selama peraturan itu tidak melanggar syariat Islam. Itu namanya standarnya akhlaknya. Jadi itu standar itu. Di sini ada peraturan kan ya? Kalau pakai baju, bajunya masuk. Yang tidak bajunya nggak masuk, namanya sudah nggak ikut akhlak, nggak punya akhlak itu. Secara standar itu ya. Kenapa? Sudah tidak ikut aturan, tidak menyesuaikan diri namanya. Jadi muwafaqatun nas artinya menyesuaikan diri atau ngikutin aturan yang ada, yang dibikin oleh manusia siapapun manusianya. Selama aturan itu tidak melanggar dengan syariat Islam. Di sini banyak aturannya ya. Karena kita dalam pendidikan harus dilatih terus memang. Atau dicetak ya, dicetak kita ini dibentuk sama saja dengan begini.
Kamu tahu kursi yang dari dari rotan tuh ya? Itu prosesnya tuh sangat susah itu. Pertama rotannya ditebang, dibersihin, habis itu dijemur, diiris ya, dilipat-lipat. Jadi melalui proses yang panjang. Tapi rotannya diem aja ya, nggak melawannya. Namanya rotan ya. Akhirnya ketika dia dimacam-macamin lah, dijemur juga ya, ikutin aja rotan itu. Lalu dilipat-lipat, diikat, hanya jadilah kursi cantik ya. Setelah jadi kursi cantik gimana? Harganya mahal, bisa ratusan, bisa ribuan, ratusan ribu ya. Tapi kalau masih rotan, satu batang atau satu buntel tuh murah, belum jadi apa-apa ya. Tapi setelah jadi apa-apa, karena dia rela dia apa-apain, mau dijadiin orang yang mulia, jadiin barang berharga, barangnya barang antik, akhirnya dia rela dia apa-apain, dimacam-macamin, akhirnya jadilah dia kursi cantik, akhirnya harganya mahal. Kamu juga begitu prosesnya sekarang. Kalau kamu pengen jadi orang yang mulia, orang yang berharga, harus rela ngikutin semua aturan yang ada. Itu aturan yang ada itu ingin mencetak kalian menjadi orang yang mulia, diajari disiplin. Ya, kalau misalnya contohnya nih telat, kamu nggak masuk dihukum. Itu termasuk ingin mencetak kalian menjadi orang yang disiplin. Terus kalau di musala pakai peci. Satu lagi pecinya dia pakai yang bagus. Jangan asal nongkok itu apa. Nah, jadi peci yang bagus dipakai ya. Terus kalau bersila tuh yang bagus, bersila. Jangan sampai kelihatan orang tuh kakinya tuh. Kalau kau pakai sarung, ditutup pakai sarung. Jangan biasakan serampangan. Nanti kalau kamu duduk di tengah kiai atau duduk orang tua begitu terus nanti kalau nggak dilatih, ya. Dah. Jadi apa standar akhlak? Kita kembali ke depan. Akhlak ialah apa? Menyesuaikan diri dengan manusia, siapapun manusianya ya. Artinya ngikutin aturan yang dibikin manusia selama aturan itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau kamu nggak ngikutin aturan, namanya sudah tidak punya akhlak. Nah, sebagai santri ditambah lagi dengan kesempurnaannya akhlak. Apa diantaranya kalau kita jadi santri? Ini sering kami sampaikan, tapi kamu masih banyak yang ngikutin. Ayo kita baca syairnya bareng-bareng yang sudah hafal. La tamshiyan amamahu la tajlisan makanahu la tas'alanhu syai'an indama lalatihi fatluban ridha wamtathilan amrahu wairul mas. Kok gak ada yang hafal? Gak setuju nih. La tamsyian amamahu, jangan jalan depannya guru. Ini sering masih terjadi nih. Kalau saya lagi duduk tuh, kalau maghrib ngaji tuh, ada tuh beberapa lewat depan saya, padahal masih ada jalan lain. Langsung saya panggil ya, biasanya ya. Siapa yang pernah saya cewer? Kalau santri lama langsung saya cewer. Santri baru saya nasihatin. Biasakan jangan lewat depan guru kalau masih ada jalan lain. Lewat samping atau belakang. Tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, tapi dengan cara yang sopan santun. Jangan nyelonong begitu aja ya. Bedakan antara guru dengan teman biasa ya. Itu diantara kesempurnaan akhlak. Apa yang pertama? Jangan jalan depan guru. La tamsyiyan amamahu la tajlisan. Yang kedua, makanahu. Yang kedua, jangan duduk di tempatnya guru. Tempatnya guru jangan dudukin, itu nggak sopan namanya itu, ya. Bedain. Bahkan kalau kamu masuk kelas, perhatikan nih. Sering nih saya ketemu nih di kelas ini. Masuk kelas itu sebelum kamu rapiin tempat kamu sendiri, tempat guru rapiin duluan tuh. Meja guru, kursinya rapiin duluan, baru punya kamu rapiin semuanya yang lain. Jangan asal nongkrong di tempat guru, itu tidak sopan namanya ya. Itu bahasa jangan dudukin tempat guru itu hanya bahasa kiasan ya. Bukan hanya itu. Termasuk jangan jalan, jangan main-main di tempatnya Apa contohnya sini nih? Perhatikan ini. Di sebelah selatan musola ini area guru kita nih. Guru kita siapa? Guru besar kita Ki Haji Rafiuddin. Itu area beliau tuh. Jangan seenaknya jalan di situ ke depan, apalagi bercanda.
Itu tempat guru namanya itu. Paham ya? Ya kalau yang baru mungkin masih belum tahu, diingetin sama yang lama-lama ini ya. Jadi yang lama lewat sana, biasa lewat sebelah kanannya, utaranya musola. Itu pun jangan teriak-teriak ya, karena masih di area guru kita di depan sini ini. Kalau mau teriak gimana? Ke lapangan dulu sana. Di lapangan boleh teriak. Itu sudah tempatnya kita teriak, gak apa-apa itu ya. Jadi di sini harus jaga akhlak, paham ya? Jangan nempatin tempat guru. Bahkan kalau ngaji malam pun jangan di sini kalau bisa itu. Sekarang sudah nggak ada ya. Apalagi naruh Al-Quran di tempat, dulu kan banyak tuh di belakangnya kursi abah itu ada Quran tuh. Selalu dibersihin udah. Kalau ketemu saya pasti saya cewer. Kenapa? Itu nggak punya akhlak namanya. Tempatnya guru kita seenaknya saja dibiasakan, disamakan dengan tempat orang lain. Itu namanya tidak punya akhlak. Paham tum? Paham tum? Tolong ya. Nah, jadi yang kedua jangan nempatin tempat guru. Bukan hanya itu ya, banyak cabangnya ini. Termasuk apa? Jangan usil punya guru. Mobilnya guru kan banyak dibantu. Mobilnya kacanya digini-giniin. Dulu kan pernah ada kejadian itu sampai ada spionnya yang patah itu. Jangan sampai tidak orang lagi. Kalau itu bukan hanya punya guru, termasuk punya orang lain, jangan seenaknya spionnya tuh di giniin ya. Gak boleh ya. Itu namanya tidak punya akhlak. Kalau rusak dia harus ganti itu. Paham ya? Oke. Apalagi ya, itu yang kedua, la tamsyiyan amamahu la tajlisan makanahu la tas'alan syai'an inda malalatihi. Yang ketiga, jangan nanya sesuatu apapun kalau guru lagi tidak enak. Apa? Guru lagi apa? Lagi ya misalnya lagi kurangin apa dan tuh lagi pengen istirahat. Makanya kan ada dalam ta'lim itu jangan mengetuk pintu guru begitu ya. Tapi tunggu sabarlah sampai guru keluar sendiri. Itu dalam rangka menjaga itu, takutnya guru lagi istirahat ketuk-ketuk krok. Assalamualaikum. Apa itu kalau saya itu tapi kalau santri lama, kalau santri baru saya biarkan, tapi saya ajarkan. Saya langsung cewer itu. Kecuali ada pesannya. Ya kalau kamu butuh apa dengan saya, ketuk pintu saya itu beda lagi, ya. Jadi jangan seperti itu. Itu namanya sudah tidak punya akhlak. Apa tadi bahasanya yang pertama, yang ketiga tadi apa? Jangan nanya sesuatu guru lagi gak enak, lagi capek ya. Itu termasuk itu. Ketuk pintu jangan ya. Paham ya? Apalagi yang keempat. Watluban ridahu ya. La tas'alanhu syai'an inda malalati. Baca dulu. 1, 2, 3. La tamsyiyan amamahu la tajlisan makanahu la tas'alanhu syai'an inda malalatihi fatluban ridha wamtathilan amrahu ghairal ma'siyah. Fatluban ridha, mencari ridhonya guru. Gimana mencari ridhonya guru? Gimana cara mencari ridhonya guru? Yang pertama ialah kalau ingin kamu dapat ridhonya guru, akhlak. Apa standar akhlak tadi? Ngikutin peraturan yang ada. Jadi kalau misalnya waktunya sholat maghrib apa saja, zuhur, asar, maghrib, itu adzan sudah langsung masuk ke mushola, tidak bercanda, duduk yang rapi, pasti guru ridho. Begitu kan ya? Ya kan? Waktunya di sekolah, di kelas, ini sering saya sampaikan nih, sering terjadi nih. Waktu di kelas ada guru lagi ngajar. Gimana caranya? Diam, duduk ngadep ke depan. Jangan masih ngobrol-ngobrol. Termasuk kayak sekarang nih. Misalnya lagi guru ngasih bimbingan, ngobrol-ngobrol di belakang. Itu namanya tidak mencari ridhonya guru itu. Sekalipun gurunya nggak marah ketika itu, tapi dia sudah jengkel hatinya. Paham ya? Jadi ketika di kelas gurunya lagi ngasih materi, perhatikan, nanti bercandanya tahan. Kalau pengen bercanda tahan, setelah istirahat. Itu diantara cara mencari ridhonya guru. Paham Tom? Kok ngantuk semua? Ngantuk ya? Kalau ngaji ngantuk. Ana soleh. Oke, saya sekarang mau cerita nih. Jangan ngantuk. Bangun. Itu yang ngantuk. Dengar cerita ya. Saya mau cerita. Biar kamu gak ngantuk. Dulu, perhatikan. Ada setan lari ya.
setan lari dari masjid terbirit-birit, lalu ketemu ditanya, setan kamu kenapa lari? Ternyata bangun dulu, bangun nih. Ternyata tanya, setan lari itu karena takut dengan orang yang alim yang sedang tidur. Setan itu pertamanya ingin menggoda orang sholat. Ada orang sholat di masjid, sholat mau digoda. Tapi ketika mau masuk masjid, ternyata ada orang alim tidur di pintu, dekat pintu. Orang alim tidur. Setan kabur. Kenapa kabur? Kamu kenapa kabur? Saya takut dengan orang yang alim. Kenapa takut dengan orang alim? Kan dia kan tidur. Sedangkan yang depan itu orang sholat. Kok kamu kebalik? Gak takut dengan yang sholat gitu ya? Kok malah takut pada orang yang alim gitu kan? Maka apa kata setan? Begini. Kalau yang tadi yang di depan sholat itu gampang itu menggoda saya itu. Kenapa? Karena dia orang bodoh. Jadi yang depan itu ada orang bodoh, dia sholat itu gampang sekali saya goda itu. Nggak ada masalah, no problem kata setannya. Tapi orang alim ini, kalau saya masuk ternyata alim nih bangun misalnya. Gara-gara saya berani masuk, dia bangun. Kalau bangun nanti alim nih tahu di depan ada orang bodoh lagi sholat. Ketika tahu akhirnya orang bodoh ini diajari ilmu sama orang alim ini, akhirnya jadi alim juga gitu ya. Kalau udah jadi alim, saya jadi susah juga saya nanti menggoda dia. Paham ya? Artinya apa? Artinya setan paling benci kepada orang yang alim. Makanya kalau kamu lagi ngaji itu pasti digoda. Dia bikin ngantuk, takut jadi orang alim. Paham ya? Jadi lagi kamu ngaji, matanya digini-gini. Tidur. Ada lagi yang gelantungan setannya di alisnya itu ya. Bulu keceknya itu ya. Kenapa? Biar kamu nggak jadi orang alim. Kalau jadi alim gimana? Susah menggodanya. Jadi tadi itu setan takut kepada orang alim itu maksudnya setan takut kalau orang alim itu bangun. Ketika bangun dia melihat di depan ada orang bodoh. Akhirnya yang bodoh itu diajar ilmu, dia nanti jadi orang alim juga ya. Hanya setan nggak punya susah menggoda orang gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi disadari dari sekarang ketika kita mencari ilmu pasti malas. Siapa yang bikin itu? Setan. Kenapa? Karena setan nggak ingin kita jadi orang yang alim. Dah sampai sini dulu ya untuk hari ini. Oke, poinnya kesimpulannya apa? Apa tadi yang saya sampaikan? Pertama apa? Jaga akhlak. Ya, apa standarnya? Mengikuti peraturan yang ada. Satu. Yang kedua, kesempurnaan. Jangan jalan depannya kecuali nggak ada jalan lain. Boleh nyari di depan guru tapi dengan cara yang sopan santun. Yang ketiga apa? Jangan nempatin tempat termasuk area samping musala kanan samping ini, selatannya ini, jangan kamu seenaknya lewat situ. Kecuali nggak ada lagi, misalnya kejadian seperti contohnya ketika lagi ada acara pengajian itu ya, lagi ramai, ternyata disuruh, itu nggak apa-apa. Apalagi berikutnya, selalu berusaha mencari ridhonya guru. Gimana diantaranya ridhonya guru dicapai? Kalau di kelas ketika guru ngajar, jangan bercanda, dengarkan, tertib. Di musola juga sama, datang ke musola, duduk di soft pertama, lalu tidak bercanda sampai sholat, sampai selesai. Dan ketika zikir juga terus tertib. Itu namanya mencari ridhonya guru. Dah, cukup sekian dari saya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. As-salata jami'ah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik semuanya berdiri. Salat duha.